bagaimana pengacara saya membacakan PK itu sampai istilahnya menggebu-gebu, penuh semangat. Sebenarnya apa sih yang mereka cari dalam PK ini? Hanya satu, untuk mendapatkan keadilan dan kebenaran dalam sidang ini. Maka dia semangat dan menggebu. Saya apresiasi mereka semua itu semua. Nah, kita sudah mendengar, termasuk tadi juga dibacakan Mas Ardoku. Alasan saya melakukan PK ini karena pertama ada bukti-bukti nokum baru. 8 nokum yang ditemukan oleh anak saya yang tadi sudah bicarakan. Yang kedua adalah saya melihat, mendengar, ya, dan menyaksikan bahwa keputusan hakim ini, ya, tidak sesuai dengan fakta dan data dalam persidangan. Disinilah saya katakan adanya kekeliruan dan kehikapan dari hakim dengan mengambil keputusan. Dan keputusan apa? Tidak berdasarkan pada data-data dan hukum dan yang berlaku. Itu banyak seperti itu. Kok Bapak bisa seperti itu? Karena saya itu prajurit, tentara. Jadi apa yang diomongkan oleh orang itu saya menyerapi semua itulah. Makanya di sini saya katakan saya tentara. Filosofi saya adalah mengacu kepada Sun Tzu, orang Tiongkok yang mengatakan kalau kamu ingin memenangkan pertempuran maka pelajari keadaan musuh dan pelajari dirimu sendiri. 1000 kali perang maka 1000 kali akan menang. Dan di sini dalam pengadilan ini saya mau pelajari hakim bagaimana mengambil keputusan. Sehingga yang ada pada diri saya karena ini salah dalam mengambil keputusan. Ada kekeliruan dan kehilapan hakim yang nyata, ya. Contoh pertama adalah dalam arti kerugian negara. Kalau kita membaca Undang-Undang Nomor 1 2004 tentang pembenaran negara, itu disebutkan dalam definisinya bahwa kerugian negara itu disebut apabila ada kehilangan uang, barang berharga, termasuk barang yang jumlahnya nyata akibat kelalaian dari orang yang mengurus masalah keuangan tersebut. Nah ini baru dinyatakan kerugian negara apabila sudah pasti. Nah dihadapkan kepada kasus saya tentang saham-saham yang belum terjual dan ada di Asabi, itu belum dikatakan kerugian negara karena barangnya masih ada. Apalagi ini ditambah dengan keputusan atau penjelasan dari Hakim Mulyono yang mengatakan itu tidak bisa dikategorikan kerugian negara karena barangnya masih ada di Asabri. Nah itu. Tetapi kenyataannya dalam hakim mengambil keputusan seolah itu adalah kerugian negara. Yang pertama, kehilapan hakim tidak membaca, tidak mengacu kepada undang-undang tadi. Terus yang kedua, sebagai contoh saja, pendelegasian wewenang. Itu ada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang mengatakan pendelegasi wewenang adalah mendelegasikan sesuatu dari pimpinan atas kepada pimpinan bawahan. Tanggung jawab pidana dan perdata bila terjadi itu sudah beralih kepada pimpinan yang mendapatkan delegasi. Nah, apa alasan saya mendelegasi wewenang ini? Saya ini kan militer. Di benak saya dilatih untuk memenangkan pertempuran. Dengan cara apa? Dibunuh atau membunuh. Kan gitu. Dan benar militer. Nah, saya jadi Rut Asabri harus menangani masalah investasi, bergabung saham, obligasi. Ini kan tidak mudah di depan saya. Makanya saya berikan kepada ahlinya dengan pendelegasian undang. Siapa ahlinya itu? Adalah Direksi Investasi dan Keuangan dibantu oleh Kepala Divisi Keuangan. Itu yang mengelola. Itu yang sehingga saham yang ada sekarang ini itu dibeli oleh mereka semua. Karena ada pendelegasi undang tadi. Tapi kenyataannya kok saya yang disalahkan terus. Apalagi disuruh katakan saya sebagai pelaku utama turut serta bersama-sama, ya, melakukan korupsi, memperkaya diri dan memperkaya orang lain. Itu tuduhannya. Padahal kan kita mengacu kepada undang-undang saya katakan harusnya dia nanya kepada dia yang mendapat delegasi dari saya Timur, tapi yang diwujudnya oleh saya semua. Memang saya berikan tapi saya mempunyai tanggung jawab moral, hanya moral tanggung jawab itu saya. Tapi tanggung jawab masalah terjadi sesuatu pidana, perdata maupun pidana itu sudah beralih kepada
pejabat yang mendatangkan delegasi dari saya. Nah itu, tapi itu tidak dijadikan aturan, tidak dijadikan bahan pembanding dalam mengambil keputusan. Seperti itulah. Nah kita harapkan dengan adanya hukum tadi yang saya bacakan, adanya kehilapan hakimnya saya sampaikan nanti ada seperti itu, kita harapkan maka ini bisa membuka tabir yang selama ini tertutupi oleh asap yang hitam dan tidak jelas apa sih dalam pengadilan tersebut yang lalu itu tutup, sehingga dengan tabir terbuka ini jelas terang benerang apa yang sebenarnya terjadi dalam Mas Sabri ini. Mudah-mudahan seperti katakan tadi lah ya, hakim ini akan menerima dan mencermati kembali masalah pertimbangan hakim, hukum-hukum yang berlaku, sehingga akan terjadi terang benerang, seterang bersinarnya matahari pagi di ufuk barat, ulangi di ufuk timur. Dan mudah-mudahan saya dalam usia yang sudah tidak muda lagi, di usia 77 tahun ini, bisa masih merasakan hangatnya matahari dari ufuk barat timur tersebut sebelum ajal saya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang saya sampaikan itu saja ya. Bang. Tapi yang jelas ini adalah kehilapan dan kekeliruan hakim di dalam mengambil keputusan. Sudah jelas tadi faktanya dalam yang sampaikan oleh anak saya tadi ini, memori keuangan saya mulai 2012 sampai 2015 yang diaudit oleh BPK dan disahkan oleh RUK Menteri Kementerian BUMN, itu semua untung. Dengan opini wajar apa pengecualian. Aset Asabri setiap tahun meningkat. Saya masuk aset Asabri itu 5 triliun. Saya masuk tahun 2009 itu 5 triliun. Begitu saya tinggal asetnya berapa? 32 triliun. Apa kita merugi? Kalau kita seperti itu. Dan itu nyata ada. Maka di sini adalah titik beratnya adalah masalah kehilapan dan dari hakim mengambil keputusan, tidak mengacu pada fakta dalam persidangan, tidak mengacu pada hukum yang berlaku dan segala macam. Yang penting bak. Saya hormati keputusannya. Saya juga setuju dengan adanya pemberantasan korupsi. Tapi tolong kepada orang-orang korupsi bagaimana yang perlu didakwa seperti itu, ya? Karena dalam pengadilan mengatakan bahwa lebih baik 1000 orang yang bersalah yang dilepaskan daripada 1 orang yang tidak bersalah yang ditahan. Itu aja. Ya 1 orang siapa? Ya mungkin saya. Ya, lebih baik yang 1000 orang bersalah dilepas daripada menahan 1 orang yang tidak bersalah. Itulah. Ya kira itu aja ya. Anda berarti pada mempertegas saja, merasa dikambing hitamkan nggak sih Pak? Ya mungkin seperti itu. Ya. Saya tidak menyalahkan orang lain. Situasi keadaannya seperti itu. Ya. Saya terima aja. Ini sudah takdir dan resiko saya. Ya, saya menyalahkan Allah yang Maha Tahu. Mudah-mudahan dalam persidangan ini tabir terbuka semua, ada terang benderang, ya, tentang kebenaran dan keadilan yang hakiki. Itu aja. Di penghujung usia saya yang sudah lanjut, yang tidak bukan tua, tidak muda lagi. Ya. Semoga dengan hasil ini nanti saya masih bisa menikmati sisa hidup saya. Itu aja. Oke. Bang Lia, untuk saksi hari ini di hari ini siapa saja? Tadi kan belum dijawab. Apa itu? Tadi pertanyaan tadi. Ya. Jawabnya kan Pak Adam kan jawabannya benar-benar bijak ya. Ini saya pertegas. Tadi pertanyaannya apa? Ya, ya itu tadi menjadi dikorbankan. Dikorbankan. Iya. Patut diduga. Ya, patut diduga mereka menduga Pak Adam dikorbankan. Jadi memang kalau saya pribadi patut diduga Pak Adam Damir ini dikorbankan oleh pihak-pihak lain yang berada di luar sana. Satu. Patut diduga. Kepentingannya apa? Kepentingannya Ada unsur politis? ada unsur politis, ada unsur kepentingan kebijakan di pemerintahan pada saat itu, dan ada mungkin kepentingan menyelamatkan seseorang atau 2 orang di wilayah sana. Bang, kamera bang. Ya, Oke. Satu tambahan lagi ya. Dalam persidangan pertama itu dihadirkan saksi ahli dari BPK. Yang menghadirkan bukan saya, yang menghadirkan jaksa penuntut umum. Dia menjelaskan tentang kerugian negara yang 22 triliun tersebut. Bla 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 bla, endingnya 20 triliun. Itu mulai 2012 sampai 2019. Sama pukul rata.
Kemudian saya minta kepada ahli, tolong Pak dipisahkan. 2012 sampai 2019 itu ada 2 kepemimpinan. Saya mulai 2012 sampai 2015. Kemudian dilanjutkan dengan Pak Soni sampai 2019. Tolong dipisahkan zaman saya berapa dan zaman Pak Soni berapa. Saksi mengatakan saya bisa, tapi cuma waktu 3 hari. Setelah 3 hari datang beliau dalam persidangan mencalonkan. Setelah saya rinci, zaman Pak Adam itu hanya 2,6 triliun. Berarti zaman Pak Soni berapa? Berapa? 11. Enggak, dari 22 saya 2,6. 16. Berarti 20. Ya, 20 triliun. Oke. Jelaskan juga ahli bahwa selama Pak Adam tidak ada gratifikasi, aliran dana tidak ada. Itu dijelaskan seperti itu. Nah, ini harusnya kan ada bahan pertimbangan hakim. 2,6 dengan 20 triliun. Saya tidak ada gravitasi, pengganti saya ada 54 miliar. Tapi dalam keputusan kenapa? Pukul rata 20. Di mana sekarang rasa keadilannya itu? Ya mungkin tadi ada unsur-unsur tertentu yang sampai kalau itu ini. Gimana keadilan seperti itu? Ini kan kehilapan dan kekeliruan hakim mengambil keputusan tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada. Yang mengajukan bukan siapa-siapa, saksi ahli BPK. Yang menghadirkan bukan saya, menghadirkan adalah jaksa penuntut umum. Berarti boleh dikatakan itu benar itu. Oke. Ya? Bang Dio. Kami hitamkan kan, kami itu ada putih, ada kuning, ada merah. Jadi kami tetap kambing, jadi begitu. Cuman ya kami hitam nanti dia. Dan kami hitamkan oleh pemerintah masa lalu, oleh patut diduga ya, oleh pemerintah masa lalu atau pejabat masa lalu, atau mereka-mereka yang sebenarnya bermain tapi menyeret-nyeret Pak Adam. Jadi makanya kita coba clearkan supaya di sini menjadi terang siapa berbuat apa. Saya tidak dendam dan tidak marah kepada orang yang menjolimi saya. Saya serahkan pada yang di atas. Semuanya adalah. Siap. Dan sudah saya, kalau memang itu dia bersalah, dia sudah saya maafkan. Kalau memang dia bersalah, maka saya serahkan pada yang di atas saja lah. Terima kasih ya. Terima kasih.